Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini konten yang saya bikin yaitu tentang medical talk yang pertama. Jadi kali ini kita sharing sama teman-teman dari UIN Alauddin Makassar angkatan 2016. Jadi bagaimana pengalamannya, mungkin bisa sharing motivasi, tips dan lain-lain tentang bagaimana itu hadapi perkuliahan dan koas mungkin selama corona ini. Jadi di sini ada yang pertama, saya kenalkan dulu ya. Ini slide-nya. Jadi kelihatan sih guys. Ya, oke. Ya. Siap. Jadi temanya itu kita our experience as a medical student in pandemic COVID-19. Pembicaranya itu ada Kakanda Andi Muhammad Akbar Jaya. Halo Akbar. Ini IG-nya ya guys, di follow. Yang kedua itu ada Nurul Rahmadiani Upah, IG-nya @nurulrahmadianiupah. Yang ketiga Rivaldi Prayuda AF, nanti mungkin menyusul terakhir. Terus yang keempat itu Kakak Intan Nursiani. Halo. Yang kelima ada Muhammad Yusuf Izati. Halo Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Yang selanjutnya ada Andi Suci Indah Lestari. Halo Suci. Halo guys. Hai. Dan terakhir ada Muhammad Edward Husnan Rafid. Halo Edo, mungkin lagi connect jaringannya. Ini tukang foto ya? Ini tukang foto. Ya, jadi langsung saja mungkin dipersilahkan Kakanda Akbar dulu cerita, mungkin sharing-sharing bagaimana. Ya, siapa nih? Atau siapa duluan? Sembarang. Ayo. Ayo siapa siapa? nih? Ayo siapa dulu? Siapa nih? Ayo. Siapa dulu? Ayo. Yusuf dulu mungkin, Di. Yusuf dulu ayo. Wah. Ya, dari senior dulu dah. Wah, senior Senior apa? YouTube. Minoritas. Ayo sharing-sharing guys. Bagaimana mungkin pengalamannya selama Yusuf kerja skripsinya, mungkin bisa di-sharing. Gimana tantangannya selama ini? Bisa di-sharing Yusuf sama teman-teman Kan yang kemarin nonton nanti. Kita PSBB bulan berapa sih? Dan berapa itu? Enggak. PSBB? Bulan 4 kayaknya dah, bulan 4 kayaknya mulai. Bulan 3. Bulan 3 ya. Ya, akhir bulan 3. Jadi sempat sebenarnya waktu akhir bulan 3 itu mau ngurus semuanya tuh, mau ngurus skripsi, mau ngurus semua. Tiba-tiba ternyata dari kampus nggak bolehin ke kampus. Akhirnya ini mas, kita mahasiswa tapi nggak boleh ke kampus. Ya tapi gimana lagi kan, namanya PSBB. Akhirnya kemarin nggak jadi ngurus skripsi. Ya udah. Itu saja. Tidak padat dan jelas ya. Ya, sangat luar Ya, enggak biasa sih, ya, sebenarnya. penjelasan informatif guys, sangat informatif. Sangat informatif. Iya. Jadi selama ini apa tantangannya bagi Yusuf selama kita kuliah mungkin di masa pandemik? Bisa dikasih Di masa tips-tipsnya pandemi. mungkin. Mungkin Dari pandangan ini sharing Yusuf. aja sih teman-teman. Jadi kan sempat ngobrol teman-teman. Kan kalau para senior di sini udah selesai semua skripsinya, suhu semua nih, master. Kita yang belum lulus ini yang belum Sampai selesai. kareng. Ternyata masih banyak kendala. Mm-mm. Jadi kemarin sharing-sharing dari teman-teman jurusan lain berapa susah untuk melakukan penelitian karena penelitiannya kan terjun ke lapangan. Jadi teman-teman yang skripsinya butuh terjun ke lapangan, ambil data langsung ataupun eksperimen, itu mereka susah. Jadi ya beberapa teman-teman tuh kesulitan dalam menyelesaikan skripsinya gitu. Mungkin dari para master di sini punya tips dan triks yang gitu mungkin bisa di-sharingin bagi kita ini. Jadi itu mungkin kendala paling yang menurutku berpengaruh besar buat mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir. Selama skripsi Bahkan sampai mungkin, Di. karena skripsi bahkan Kan biasa sampai mungkin kita di rumah sakit, di penelitian sekarang berbeda karena situasi. Karena kita suruh di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Apalagi rumah sakit kan berisiko banget kan. Tapi Yusuf Terus- di mana sekarang Yusuf? Di Konoha. Ih,
Jadi Enggak, tidak di Semarang, lagi di tidak di Semarang. oh iya lagi tidak di Makassar di. Lucu mas. Anda ada di Makassar, di Semarang betulan. Oh, pantas. Jadi mungkin Ah, terkendala di itu. situ juga. Terkendalanya di situ. Mm-mm. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin punya apa namanya baca-bacanya bagus ya, lancar akhirnya. Mungkin ada Iya. tips dari teman-teman nih. Ada Nining, Akbar, Suci, Intan. Iya, Gamal. siapa mungkin yang mau menambahkan? Hmm. Silahkan guys. Ya, menambahkan apa ini? Ya Menambahkan mungkin semangat, boleh. saudara Sebetulnya sih, Akbar. ini kan masalah terbesarnya dalam menyusun skripsi itu bagaimana cara memulainya kan? Kan terkadang kita sudah lalui, kita jalani dalam penyusunan skripsi. Tiap kita mau mulai pasti yang pertama mungkin ada rasa malas. Bilang Betul. belum kita mengerjakan sesuatu, kita sudah pikirkan bilang apa sih yang mau dibuat, apa lagi. Tapi pas nanti untuk pengerjaannya blank, terus pergi tidur. Jadi tipsnya adalah kerjakan saja, just do it. Just do it. Apapun Allahu just do it. Akbar. Kerjakan saja. Jadi untuk dalam tips penyelesaian saya skripsi, saya teamwork kerjasama dengan beberapa teman-teman dalam penyusunannya. Saya cari materi, saya susun. Nanti masalah marginnya apanya nanti bantu ya. Benar. Intinya kalau Sering kita juga mau bimbingan kerja Akbar di, sering juga bimbingan, Ya. rajin bimbingan. sama bimbingan Rajin sama chat dokter. Mm-mm. ya gencar. Asal jangan Jadi dikepoin masalah- dokternya. Ya, kan masalahnya kita Follow Instagramnya gitu ya. Iya. minimal terus? mungkin apapun hasil revisi cepat diselesaikan. Dan dosen terus apa arahnya sudah dilakukan. Karena kan Oh dan satu ini lagi juga Akbar. Kadang kan ya namanya orang kan sibuk, dosen ataupun penguji pembimbing itu juga di chat lama. Nah ini juga yang jadi kendala teman-teman yang lagi nyusun skripsi. Jadi kayak kok di chat lama. Kalau misalnya di kampus kan enak tuh. Jadi kita kayak nyegat. Ada yang bisa bantu, saling bantu juga. Saling bantu atau dokternya lagi ngajar terus kita cegat di depan terus kita minta tanda tangan apa gimana. Langsung bisa Nah, ketemu di Waktu pandemi ini ya susahnya mungkin kendala. begitu sih. Mau nelpon juga takut Mengganggu. Ya, jadi serba salah begitu sih. Betul. Kalau dia- Tapi sebenarnya menurutnya kalian guys, tantangan terbesarnya skripsi itu sebenarnya bukan jika iya sebenarnya penyusunan juga, tapi lebih ke mentalnya, betul tidak? Kalau banyak betul tidak sih? betul. Oh, kayak lagi down-downnya, titik terjenuhnya kalian di mana? Coba bisa cerita mungkin Andi Suci pengalaman skripsinya. Maju partner skripsiku. Oke. Baju partner persampahanku. Jadi intinya Begini, guys, kalau Kalau lagi saya down, Owi mau curcol sedikit. Nah, selama masa pandemi boleh. Siap. boleh gitu curcol. Boleh dong. Ya, oke, terima kasih kepada moderator saya yang cantik ini, Alicia Nurdani. Sampai dandan itu Sampai lah. dandan loh, cantik banget. Kita mau Ada break-break kaca di guys, sini. senang. Kayak mau kondangan. Kita break-break di sini. Ya, jadi gini, kalau berbicara soal COVID itu, siapa sih yang tidak tahu kan apa COVID itu yang sedang lagi naik daun banget kan saat ini, lagi hits lah istilahnya. COVID lagi hits-hitsnya lah. Nah, jadi adanya pandemi ini tuh membawa membawa dampak positif dan dampak negatif juga kan terjadi pasti ada hikmahnya toh gitu. Oke. Kita bahas dari segi positifnya dulu di. Jadi kalau menurut saya toh kalau segi positif dari COVID ini pertama kita lebih menerapkan PHBS toh perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi secara tidak sadar itu kita sama keluarga itu menjadi lebih memperhatikan sendiri kesehatan keluarga sama kebersihan toh begitu. Lebih sering mandi ya? Iya, lebih sering mandi, lebih sering cuci tangan. Pokoknya kayak apa ya?
obsesif kompulsif Wah, jadi siap. Gimana? kayak Mantap kita jiwa. kayak apapun Mantap kita jiwa. lakukan Mantap sedikit jiwa. tangan lagi, apapun kita lakukan cuci tangan lagi begitu toh. Yang kedua itu dampak positif dari pandemi ini menjadikan hubungan keluarga menjadi lebih dekat kan. Jadi orang-orang yang jarang pulang ke rumah misalnya ataupun yang kurang Jarang dekat sama pulang. keluarganya. Bang Toib Toib kali. Jarang pulang. Jarang goyang atau jarang pulang? Jangan pulang Ya, cu. jadi Oh, Jarang tidur. manfaat dari pandemi ini kan mendekatkan keluarga ya. yang jauh Makin jadi dekat dekat. sama keluarga di Ya, rumah, gitu. sama yang jauh-jauhan. Yang dekat jadi jauh. Oh. Jadi yang Ayo. kurang dekat sama keluarga Jarak, itu biasa karena kesibukannya. Nah, karena adanya pandemi ini bisa membawa keuntungan untuk yang jarang pulang ya, begitu kapan istilahnya. Terus karena pulang. adanya Jarang karantina pulang. ini Jarang juga kan kita diharuskan untuk tetap stay di rumah toh sambil beraktivitas. Jadi otomatis kan kita akan semakin dekat sama keluarga gitu. Kemudian ada pun dampak positif yang ketiga dari pandemi ini, berkurangnya polusi. Jadi karena kan Karena di rumah terus, adanya- jadi karena di rumah terus beraktivitas di rumah, jarang juga kemudian pakai aktivitas kendaraan. di luar, Paling kalau mau aktivitas pergi belanja di luar depan juga rumah, kurang. di warung. Ya pakai dasar toh paling begitu Ji. Jadi kayak Astaga, pengalaman kurang kah? polusi. Kurang polusi karena tidak ada kendaraan. Iya, Terus Yusuf senyum-senyum, pengalaman ke Yusuf. Pakai sarung. apalagi di sisi Iya. positifnya, apalagi teman-teman kira-kira sisi positif dari pandemi ini. Kaintan mungkin. Waktu Sekali rebahan bicara dari ceritanya. tadi Kaintan. Iya. Yusuf dulu, Yusuf tadi ada Nah, Intan. apa? Kalau saya panjang. Beuh, Ya, Mau oke, tadi kan verika sudah dong, ya kan tadi saya lanjut Ya. di lanjut. tadi sudah positifnya, sekarang kita bahas negatifnya di. Jadi untuk saya pribadi apa sih pengalaman saya sebagai mahasiswa kedokteran pada masa pandemi? Oh jangan salah, tentu banyak pastinya tentu banyak Bunda, tenang dari pengalamanku selama pandemi ini. Jadi Apa saja, Suci? jadi kan saya mahasiswa klinik ya, yang harusnya masuk di rumah sakit untuk koas. Masuk di rumah sakit untuk koas pada bulan Maret harusnya masuk harusnya. pada bulan Maret, pertengahan bulan Maret lah, pertengahan bulan Maret harusnya. Jadi kan harusnya jadwalnya masuk koas itu pertengahan bulan Maret, tapi kan bertepatan dengan pandemi corona toh. Gimana dong? Jadi mau tidak mau koasnya diundur dulu untuk waktu yang belum ditentukan. Terus banyak yang nanya ke saya tuh bilang harusnya senang kok toh karena koasnya diundur dan kita libur Di rumah terus, Ji. Halo? Suci mungkin tersangkut. karena diliburkan Ya, ada toh Mi. waktu itu. Ada Mi. Karena kan apalagi waktu itu sangat-sangat tidak ada space waktu itu untuk beristirahat atau berlibur sejenak, karena kan waktu itu zaman-zaman selesai skripsi terus Baru-baru. otak itu lagi otak masih mendidih-mendidihnya sekali begitu, kayak masih panas-panas sekali, terus harus Iya, lagi masuk kos begitu toh, jadi kayak senangnya diundur ini kos karena bisa sih beristirahat begitu toh. Berharap tak Mi bilang, oh diundur Ji, masih bisa Ji belajar dulu. Padahal Ya. Suci itu hari mau sekali bilang, alhamdulillah belum pergi koas, udah siap kak. Iya, jujur Nas, gitu waktu nggak siap betul apa kos, karena apa deh kayak masih mendidih sekali, otak habis skripsi toh. Terus dilanjut lagi dengan jadwal yang padat untuk koas di rumah sakit, jadi kayak agak senang ada pemberitahuan kalau libur koas dulu toh. Terus apalagi di tapi lama kelamaan setelah mengalami karantina yang selama itu mulai juga bosan karena di rumah terus. Kemudian kan tidak lama ada info kalau koas akan diadakan tapi secara online. Jadi
waktu itu juga senangnya karena kan yang tadinya yang bosan di rumah terus tidak ada kegiatan, tapi sekarang ada nih kegiatan karena mau koas online. Tapi kenapa semakin lama makin kesini kenapa rasanya makin sangat tidak efektif untuk melakukan ini koas online. Kenapa itu? Karena gimana karena harusnya kan dengan koas itu kita dapat ilmu langsung dari rumah sakit begitu toh, dengan langsung dengan pasien lebih terasa. Langsung dengan pasien ilmunya kita dapat skill ilmu baru yang sudah dipelajari saat preklinik toh. Tapi koas yang sebenarnya kan harusnya begitu tuh. Koas sebenarnya harusnya begitu, tapi kenapa ini koas online kayak rasa-rasa preklinik begitu ya? Tidak dapat kayak teori saja tuh, tidak dapat klinik, tidak dapat apanya. Nah, ditambah lagi tetap membayar SPP dengan jumlah yang tidak sedikit begitu. Betul. Beli motor lah. Cukup beli motor lah pokoknya. Bukan main-main ini, Di. Jadi saya rasa itu sangat tidak efektif untuk menjalankan koas online ditambah dengan tetap membayar SPP. Karena saya merasa tidak ada fasilitas yang digunakan selama dari ini. Tetapi tetap membayar SPP begitu ya dengan jumlah yang tidak sedikit. Bener nggak sih? Kayak bagaimana itu dipikir bilang apa seperti Jeki dirasa kayak kuliah selama ini, cuman bedanya ini di rumah tambah lagi sebenarnya biaya karena kuota. Gimana tidak guys? Kalau di kampus kan dari pakai wifi tuh bisa jadi pakai wifi-nya kampus. Apalagi kan masa pandemi ini penghasilan orang tua juga jadi ikut menurun toh. Betul sekali. Ada Gimana, potongan Akbar? gaji juga. Bagaimana Akbar? Menurun toh semua penghasilan orang tua secara signifikan begitu kalau dilihat. Betul sekali. Jadi kan kita juga sekolah ini kuliah harusnya kan ada bentuk bantuan atau kebijakan dari kampus kan. Tapi Harapannya tidak ada kebijakan dan dari berharap ada kebijakan. Ada kebijakan tapi banyak lagi syarat-syaratnya. kurang transparan juga weh. Begitu. Kebijakan itu kan hanya berlaku untuk S1 dan D3 sedangkan Betul. Ya, Kenapa itu ada lagi kenapa syaratnya. profesi tidak dicantumkan di situ coba? itulah masalah utamanya. Tanya Ki langsung ke Pak Rektor. Sedangkan Karena tidak ada moderator dari universitas di sini. sedangkan ini bukan adalah kita punya prodi, tapi prodi kita seakan tidak ada gunanya. Iya, Tidak ada. kayak tutup telinga kayak begitu toh. Kayak mengambang lewaat. Semua dari hasilnya semua menggelontorkan Yang- gimana Yang ada guys, jadi bumerang buat kita. Yang ada jadi bumerang. jadi kita ini selaku mahasiswa yang membayar, maju kena mundur kena ya, Serba salah serba salah. Betul. Jadi guys, ini mungkin langsung maki saja di Q&A supaya mengefisien kita Tempat masih ada mau sharing, Awi tahu itu ada Kak Intan. ada mengeluarkan Pala yang mau juga. Silahkan Kak Intan kalau mau Bahkan menambahkan. Kak Intan, Unesa. Silahkan. Ya, Ini aku kasih keluar semua ini. Iya, siap. Ya, Filter ketawa sedikit ya. boleh pakai bahasa lu supaya enggak paham orang. Bah nanti di subtitle di bawah. Iya. Jadi tadi itu Anda bilang saya sempat tidak sepemahaman dengan Andi Suci. Jadi misalnya kalau Anda bilang Andi Suci dengan adanya pandemi ini kita jadi dekat sama keluarga, terus bisa berkumpul sama keluarga, itu tidak berlaku untuk saya. Kenapa kita bisa, kuliah Kak? online toh? Ya kuliah online baru di kampung kok jelek jaringan, jadi otomatis gue harus Oh, berarti itu permasalahan terbesar sama selama doang ini. Ji. Itu Jadi permasalahan bedanya kayak terbesar tadi. gue. Itulah kuota, mana kuota? Adakah subsidi? Ya subsidi kota juga dijanjikan, tapi ya Apa jadi diminta nomor tadi? Gimana Suci? tetap banyak jiwa nih. Terus apa lagi sih? Ini masalah pembayaran.
kenapa kita nggak dikasih pengurangan begitu bla 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 bla. Mungkin para petua yang ada di universitas mungkin yang bisa menjawab. Kalau kita sama di sini yang berdiskusi tidak akan terselesaikan. Terus begitu juga akhir-akhirnya. Terus kalau bicara tentang dunia perkoasan, menurut saya tuh ya masih Secara umum selama ini bagaimana begitu? Suka dukanya. Daring tuh banyak teman-teman yang bertanya, kenapa bisa daring? Saya kira kalau koas harus di rumah sakit. Terus mau di apa? Karena situasi yang memaksakan kita harus begini. Terus kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mas kita memaksakan masuk rumah sakit sehingga pihak rumah sakit itu tidak terima. Takutnya kita yang akan membawa penyakit di keluarga kita saat pulang dari rumah sakit. Merugikan diri sendiri juga yang ada di banyak mudaratnya. Mungkin kita bisa sama-sama mendoakan supaya pandemi COVID ini bisa terselesaikan dengan cepat. Amin. Terus obat-obatan yang lainnya bisa ditemukan dengan cepat. Amin. Rumah sakit sebenarnya belum siap untuk masuk rumah sakit, tapi mau bagaimana lagi, memang takdir begini. Tidak ada yang minta di. Bagaimana kalau dari Yusuf, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Dari tadi nih senyum-senyum dari tadi nih Yusuf. Yusuf ini Teringat Chat sama doi tawa. Iya kayaknya nih Yusuf. Belum malam minggu guys. Udah dapat doi di Semarang. Menyimak tadi menyimak. Ada Kak Yusuf, oleh-oleh. Ada. Kalau menurut Lautnya dulu Semarang ya. Apakah? Lumpia. Oh lumpia di bah, mantap itu. Kapan kau balik Yusuf? Agustus awal kali, cuman belum tahu juga sih. Mungkin bulan-bulan gitu. Oh mau 17-an Agustus di Makassar Yusuf. Ya mau kau Yusuf, Pesona Merah Makassar. Siap. Ada jarak bersama. Itu bahayanya Makassar. Aduh. Hitam. warna hitam. Jangan micup, saranku jangan micup. Standby di situ mau kecup. Tapi Di Jawa mau orang di Makassar santai-santai aja tuh. Misalkan tidak ada apa-apa di. Keluar nggak pakai masker. Kulihat banyak ke mall di. Tidak ada. Ke mall, jalan-jalan. Justru itu Mito kayak nacukan di masyarakat tuh kulihat baru itu Mi. Sampai-sampai Tambah. toh hari pertama saya ada di Makassar, terus saya keluar terheran-heran kok di Makassar ini beda dengan di kampung. Yang di kampung malah waduh awal Lebih banget. menjaga di kampung ya. Lebih Mana di sini. ada di. Jadi kayak benar-benar berbeda masyarakat Kayak di kampung. acu tak acu nih. Sorry ya, guys. Kau tahu Siapa yang orang kota ini? Aduh, siapa ini nyusahin? itu Mi yang bikin jadi gugur satu-satu. Namanya? Guru-guru Jadi, tak semua yang ada di rumah sakit sana yang lagi berjuang kok dong. Jadi gugur satu-satu. Dan yang menjengkelkan menurutku kemarin yang ada isu di Bali itu yang pemusik apa itu yang mendukung konspirasi COVID itu benar-benar yang baru-baru nih, yang baru-baru rame. Ya. Ya kan? Yang ada penyanyi di Bali, jadi dia demo kalau rapid test itu tidak benar, pokoknya COVID itu konspirasi. Jadi dia demo, coba cari beritanya. Mau carikan dulu ya. Nah, pokoknya itu yang berita yang kupunya Yusuf dari Makassar Info semua. Itu terus ya, lagi dimasuk rame di IG ya? di Kak. Nah, menurutku, coba kalau menurut teman-teman, ini kan kita sebagai mahasiswa kedokteran. Kalau misalnya dapat masyarakat yang wah ini COVID konspirasi Cina, wah ini COVID gini, ya itu teman-teman gimana tuh cara nanggepinnya? Apalagi misalnya saudaranya teman-teman sendiri atau keluarga teman-teman yang ada yang bilang gitu, nah, itu gimana tuh cara nanganinnya? Dan kita sebagai mahasiswa kedokteran yang tahu tuh, dan parah banget kan kalau misalnya gitu. Betul. Kan sebetulnya ini masalahnya adalah kan ini kita hidup bermasyarakat. Saya jalani ini dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang COVID-19 yang saya sampaikan, selalu naik ke masjid untuk ceramah untuk menyampaikan apa bahaya dari Masuk. Cuman masyarakat ini paradigmanya akibat dari berita-berita hoax dari WhatsApp group
yang diteruskan tanpa ada dasar, itu yang menjadi Betul. masalah utama. Mereka itu tidak Langsung tahu. dicerna di dana saring itu. Dicerna apa kepadanya, dicerna. Emak-emak, betul. Apalagi kalau sudah menggosip nih Sucai, bilang, oh yang itu Mika itu. Kerjaan emak-emak. Kalau Langsung sudah minta grup WhatsApp, ayah kan Mi. tepatnya ini kalau grup WhatsApp. Itu Betul. masalahnya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak dalam kehidupan sosial bilang harus AA. Beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Contohnya kemarin kan menjelang sholat Idul Fitri di kampung tetap laksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ya kita tetap laksanakan. Tapi kemarin waktu rapat bilang kita tetap tegakkan protokol kesehatan, gunakan masker, tidak menerima tamu dari luar. Jadi kita terima orang sholat berdasarkan kakak yang kita terima. Jadi kakak itu kita kumpul terlebih dahulu. Nanti pas masuk di masjid kita periksa cek satu persatu. Kalau ada yang di luar dari itu kita tidak terima. Cuman itu masalahnya dalam kehidupan masyarakat. Terkadang orang bilang, kenapa orang mau dilarang beribadah? Itu yang masalah utama. Iya. Dari pikirannya masyarakat lagi di. Kenapa orang ke pasar tidak bisa tidak dilarang? Terus kan banyak orang, kenapa di masjid dilarang? Gitu kan? Ya, Betul. maksudnya. Kembali dari kitanya masing-masing sebenarnya sih menurutku. Kembali lagi ya. Mm-mm. Nah, ini saya dapat beritanya nih. Berita yang tadi ku sampaikan. Jadi, Hotman Paris sindir musisi Bali tak percaya corona. Jadi ex-SID langsung komentar, saya yang dimaksud. Nah, ini maksudnya musisinya itu namanya Jerin ex-SID. Ya, Jadi, itu yang lagi rame-rame kan. Mm-mm. Dan itu mengajak secara langsung kalau corona itu konspirasi, rapid test itu hanya menguntungkan pemerintah, pokoknya yang gitu-gitu. Nah, itu kan parah banget kalau menurutku, sampai ngundang masa kayak gitu. Ya sih. Betul. Dari pemikirannya, nah distrik pikirannya orang lain supaya berpikiran yang sama, padahal sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya di. Makanya dari Kalau kita sebenarnya misalnya- harusnya lebih mencari informasi yang lebih benar lagi di sama yang ahlinya Ya, mungkin. Jangan cuma langsung dengar langsung cerna begitu. benar. Jangan langsung Sekarang kita tangkap. solusinya ada bagaimana kita mengucapkan informasi mengenai tentang kebenaran suatu berita. Itu yang kita perlu beratkan. Ya. Jadi Benar guys tuh. sebenarnya menurutnya kalian, pandangannya kalian sebagai, kalau kita posisikan dirinya kita jadi mahasiswa kedokteran, bagaimana peran tak begitu untuk supaya masyarakat ini bisa tidak mengikuti arus begitu mungkin dengan yang isu-isu yang ada sekarang, bagaimana perannya kita mungkin ada yang bisa kasih tips-tips. Ya kalau saya tips ya, kemarin kan saya jalani di sini beberapa, ada kan grup kampung di sini, grup semua masyarakat di situ ada gabung di situ di grup WhatsApp. Jadi kita kalau ada berita-berita yang hoax langsung kita balas. Contohnya kemarin banyak sekali berita hoax tentang bagaimana itu kortikosteroid digunakan untuk mencegah corona. Ada yang mengatakan bahwa penggunaan garam itu mencegah corona. Aduh, itu semua itu. Jadi kita harus ini merubah mindsetnya masyarakat kembali dengan menggunakan media sosial, karena kan kita juga pendekatan untuk secara langsung itu susah karena kan kita menerapkan social distance. Terus kan pendekatannya juga itu kan ini lagi gencar-gencarnya suka bikin jadi kita teman-teman ini bagus untuk kita belajar tentang bagaimana cara editing, bikin pamflet apa yang banyak gambarnya sehingga orang baca mudah dan Di-share lewat sosial media di. Karena orang pasti sekarang lebih intens di Instagram, buka Facebook, WA. Ya kan aktivitasnya lebih banyak di rumah, jadi otomatis ya HP, kalau tidak HP tempat tidur. Apalagi kalau sama keluarga tak pasti harus lebih gencar lagi sebar informasi-informasi, karena kita pasti yang saring semua informasi yang hoax begitu toh guys. Gimana kah? Benar. Betul. Mungkin Andi Suci ada yang ingin disampaikan?
teman-teman. Kenapa nih? Kesan dan pesannya mungkin. Selama masa pandemi ini Suaranya kurang jelas Suci. Di, Sedikit. iya sedikit. masa weh. Ya masa. Masa, Kayak gitu dah kok orang masa. Sengkang. Beli. Ya beli. Bagus tuh orang Sengkang. Mendayu-dayu. Oh, siapakah? Siapakah yang dimaksud? Sengkang, Bagaimana? Semarang, ada angnya semua. kalau Ya. pesannya apa? Kalau pesannya apa dia mungkin harus sih saja lebih berpikir positif begitu ya. Di positif di setiap waktu di. Kan ya begitulah. Karena Pokoknya pikiran berpikir yang positif, terus. karena pikiran yang positif pasti bisa membawa hal yang positif juga untuk sekitar tadi. Ya, setuju. Betul sekali. Berpikir Mungkin, guys, positif bisa meningkatkan sistem imunnya guys. Jadi harus berpikir Masya Ya, Allah. keluarkan patogenesisnya. Ngeri. Betul. Ri, Mungkin tuh Jadi, yang guys, bukan kalau mau lihat tentang informasi COVID terkait penggunaan obat-obatan, silakan cek di IG KMK_lu. Siap. Kebetulan ada ketuanya di sini, bisa ada dilihat ketuanya, ketuanya. Oke, Abe Kanda. sambutan dari ketua. Apa nama IG-nya lagi Akbar? Apa nama Ramah IG-nya? 2 jam. Bagaimana Ibu Subdok? Apa nama IG-nya? KMK_lu. @KMK_lu untuk informasi lebih singkatannya? lanjut Oke. guys. Silahkan di follow. Komunitas mahasiswa kedokteran lu. Oh, Follow guys, follow. Ya, silakan di follow ya guys. Channel YouTube-nya juga follow. masalahnya kita adalah kita kan mahasiswa kedokteran. Mm. Kan kemarin itu ada yang anunya ISMKI. Cuman saya nilai kurang terlalu efektif berjalan karena dia terlalu masif. Jadi, untuk regulasinya juga tidak sampai ke pelosok-pelosok kayak kita ini. Kita tidak tahu bagaimana regulasi pastinya. Saya itu dari kemarin mencari bagaimana sih kayak kita anggota dari kedokteran UIN secara khususnya maupun kita komunitas di daerah kita untuk membuat sebuah media yang ada mungkin setelah ini ada solusi dari teman-teman kan, ada yang mau bikin ya kita join. Betul. Jadi Mungkin itu bisa program anak direncanakan lagi di. Iya betul. Nah, betul. Mungkin tadi untuk Andi Suci langsung live guys karena ada urusan bedek mendadak. Jadi kita berempat saja di dalam ini. Ya, Oke, guys. Nggak apa-apa di. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Jadi mungkin langsung Edward juga dari tadi mau masuk tapi koneksinya bermasalah guys. Mungkin bisa Nggak apa-apa, dimaklumi. nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang ada di Zoom sekarang kita langsung masuk mungkin di Q&A di supaya Oke. nggak ini menghabiskan waktu sharing dulu. Jadi kemarin itu guys kan saya buat Q&A di Instagramku terus ada beberapa netizen yang kasih pertanyaan ini pertanyaanku tanya apa saja tentang seorang mahasiswa kedokteran apa saja. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin bisa ditanggapi sama teman-teman. Kita diskusi-diskusi kecil saja. Yang pertama itu bagaimana sih Kak proses pembelajaran mahasiswa kedokteran di masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin tadi sudah dijelaskan di teman-teman. Gimana atau ada yang mau jawab lagi? proses pembelajarannya ya secara hampir umum sama mungkin. hampir sama dengan preklinik sih, kasih tugas mungkin cuman bedanya kalau di koas ada yang namanya journal reading, portofolio, kemudian dikasih Referat. kasus terus diselesaikan. Habis itu kita harus bertanggungjawabkan apa yang kita telah tulis. Kan kalau di preklinik itu biasanya tugasnya itu biasa kayak per kelompok. Kalau di dunia perkoasan sendiri itu biasa jadi lebih ke individualnya begitu. Lebih ke individu di tugas-tugasnya nih Kak. Ada juga kelompok mungkin tapi tergantung stasenya mungkin kebijakan stasenya mau dikasih bagaimana. Terus kalau yang di klinik mungkin biasanya kita
ada PBL gitu mungkin di PBL tutorial, si Pleno kan Pleno. pleno berapa orang itu? Satu kelompok 10 orang di Cup. Kalau Lebih mungkin kayak begitu. kalau di koas cuma sendiri. Teman sendiri, lebih tinggi lagi sedikit tantangannya. Yang biasanya kalau di klinik mungkin kita biasa kelompok-kelompok belajarnya di sekarang ya begitu nih. Individualnya utama ini. Terus student center, siswa jadi pusat, mahasiswa sebagai pusat keilmuan. Jadi kita nanti masuk sebagai sharing. Terus satu teman-teman yang utama adalah ini saya penyesalan dari diri sendiri adalah kuatkan bahasa Inggrisnya, karena di koas ada bahasa Inggris yang utama karena kita selalu journal reading. Terus di journal reading itu ada namanya critical appraisal. Bagaimana kita menilai apakah jurnal ini bagus atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Itu salah satunya kalau saya tipsnya belajar bahasa Inggris. Betul. Ada juga sebenarnya dari beberapa stase yang mungkin jurnalnya itu dikasih bahasa Indonesia, tapi sebagian besar rata-rata menerapkan pakai bahasa Inggris. Adapun bahasa Indonesia mungkin pas diskusinya saja di Akbar, Intan, begitu. Kalau di preklinik kemarin, kalau di preklinik kemarin mungkin ada juga yang pakai bahasa Inggris atau enggak nih guys? Kalau preklinik ada. Nggak ada. Juga. Poster enggak di? Bahasa Inggris. Jurnal-jurnalnya kan bacaannya. Oh iya jurnal-jurnalnya. Kalau tugas mungkin disuruh cari jurnal, laporan PBL. Laporan PBL. Jadi memang harus dikuasai guys. Apalagi yang kedua itu berapa standar nilai untuk masuk fakultas kedokteran Kak di UIN? Boleh tahu tidak? Siapa yang bisa jawab guys? Standar nilainya guys masuk di kedokteran UIN. Standar nilai keimanan apa nilai apa nih? Keimanan. Kesabaran. Keimanan. Atau nilai ini? Itu juga. Yang mana guys? Yang jelas guys. Nilai harus level apex. Tinggi. Bener tuh. Kalau kesabaran Tak terhingga. tinggi guys. Ya, nggak boleh gampang menyerah guys. Kalau standar mungkin bagaimana kemarin tadi kan ada berapa tahap kalau kita mau masuk di UIN tuh guys, ada SN. Kita kemarin waktu angkatannya kita belum ada SN, masih ujian mandiri di. Ujian mandiri sama UMK. SB Sekarang sama udah SN ada. belum. Sekarang sudah ada diterapkan Sekarang dari ada 4 jalur kalau nggak salah. dari 2017 di Akbar ditetapkan SBSN Cianuta di Prodita. Jadi kurang sama lebih SB. mungkin SN, SB, ujian mandiri, baru ujian masuk khusus. 4 di? Iya. Ya. Jadi, Itu pun yang di mandiri ada beberapa, ada afirmasi, agama, ekonomi, terbagi lagi. geografis. Ininya. Jadi mungkin kalau informasi pendaftaran dan lain-lain. Iyalah kalau mau masuk kedokteran usahakan milih nilainya bagus. Betul. Nilainya menggrafik naik. Jangan ada Nilai bagus. Untuk informasi pendaftaran mungkin bisa dicek di akun Instagram PSPD FKIK UIN Namdi, atau bisa dilihat juga info-infonya di websitenya UIN Alauddin Makassar guys kalau mau tahu informasinya, atau bisa juga langsung datang ke kampus 1 UIN Alauddin kalau mau tahu informasinya. Oke guys. Oke. Terus untuk ada lagi satu pertanyaan, Kak, bagi tips dong Kak, bagaimana sih caranya bisa belajar tambah kerja tugas yang bersamaan? Sebagai anak kedokteran kan pasti banyak sekali tugasnya menumpuk-numpuk. Gimana caranya bagi waktu mungkin? Gimana Kalau guys? saya itu guys buat jadwal pribadi guys. Iya Kapan guys. mandi, kapan kerja tugas, kapan belajar. Jadi kayak waktu teman-teman tuh nggak wasting time gitu. Jadi misalnya jam sekian harus kerja tugas,
Karena kan kalau misalnya apalagi temen-temen mungkin adik-adik yang tanya ini ya, udah punya organisasi, terus punya jadi asisten dosen, banyak tugas yang lain. Ada lagi kegiatan yang ekskul mungkin yang lain, tambahan, himpunan. Himpunan, lomba-lomba kali. Ada juga. Bagaimana itu Kak? Katanya gimana caranya? Kalau saya sih manage time-nya, mungkin ada teman-teman yang lain. Saling bantu juga mungkin untuk angkatannya saling bantu kerja bener tugasnya. tuh. Jangan egois. Bener nggak boleh egois. Atau angkatan tuh harus saling membantu. Sekalinya egois guys, nanti hancur sendiri guys. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Gimana guys? Betul. Siap. Siapa yang masih Apa sendiri? Sama itu luruskan niat. Yang paling pertama itu harus ada niat. Benar. Niat. Bener tuh, harus guys. sucikan hati Meskipun ini Sucikan hati, luruskan niat. mengumpulkan niat ibadah. sangat-sangat susah. Tapi Yang harus tadinya tetap ku kerja mide, sebentar pide, ku kerja mide, pas ujung-ujungnya tertidur miseng, subuh pi baru dikerja. Ujung-ujungnya guys minta dulu guys. ujung-ujungnya Ya Allah. lupa. Iya itu. Iya. Sebetulnya masalahnya selalu ku bilang capek begadang, sebetulnya tugas bisa dikerja di kampus, biasa kerja di kampus dong. Kalau ada tugas langsung saya kerja, cuma masalahnya satu jelek bisa. Kenapa di Opale kampus? Akbar. Kenapa di kampus Akbar? Karena ada yang sudah selesai. Atau wifi-nya mungkin. Ini yang ketawa pengalaman deh yang ketawa. Karena kan ada perpustakaan. Betul. perpustakaan. Referensi referensi. Oh, Pakaan guys. betul Kampus tuh, guys. Banyak buku. Karena guys. mahasiswa kedokteran itu tidak bisa cuman satu referensinya. Minimal berapa guys referensi? 25. Minimal 10. Belum. Itu pun gabung 2 internasional nih. internasional, 2 nasional. Kalau di koas itu 80% internasional, 70% internasional, 30% bahasa Indonesia. Dan Indonesia gitu. Kalau di internet kemarin. Betul. Jadi perbandingannya mungkin 15 Inggris, 5 Indonesia mungkin gitu di. Ya bisa begitu. Kita mami guys yang atur dan jangan suka menunda-nunda sesuatu. Jadi kalau bisa kerjakan cepat, lebih bagus cepat selesai. Kali buku apa itu yang ada list-listnya? Not catatan mungkin Oh, buku catatan kegiatan. bisa HP, mungkin di HP juga list-list di apa yang mau dilakukan besoknya, list memang jadwal tak guys supaya tidak Alarm jangan lupa keteteran. guys. Alarm juga guys. Betul. Jangan sampai sudah nonton drakor malam-malam ketiduran. Wah, terus masuk kelas telat. Aduh. Betul. Aduh. Terus ada lagi guys. terlambat. Kak, ada pertanyaan selanjutnya guys. Kak, pernah gak jenuh atau bosan hadapi semua masalah selama kuliah kedokteran? Titik terjenuh kakak apa selama ini? Ayo guys, jawab Ayo, guys. guys. Ayo, Titik guys. terjenuh kakak apa selama ini? Mungkin Yusuf? Apa ya? Apa nih? Apa ya? Apa Jenuh. Di? Gak ada kata Apa jenuh di dong? kamusku. Wih, Masya Allah. jenuh. Go out. Jenuh hilanglah dari hidup. Yusuf anti jenuh 2020. Di terjadi itu pasti ada dalam Pasti ada. Namanya manusia pasti. Manusiawi di. Manusiawi pasti. Terjenuhku di semester 7 karena waktu semester 7 sudah bosan, bilang kenapa begini, materi saja, teori kapan kita koas ini sentuh masyarakat, sentuh pasien langsung. Itu titik terjenuh saya waktu semester 7. Selain dari skripsi yang buat jenuh, selalu ada revisi, ada apa, Betul. ditambah lagi untuk adik-adik yang mau masuk di UIN, siapkan memang jus 30-nya ya. Bah. Itu adalah persyaratan untuk lulus di UIN. Ingat guys, jus 30 guys.
di samping ini guys, jus 30 guys. Dan ini guys. 2 kali ya tesnya jus 30. Betul. Ujian tutup dan sebelum yudisium profesi. Yusuf. Jadi harus diingat ya guys. Ingat guys, Jangan hafal baru dilupakan. kayak mantan. Tes Pale. mantan. Iya. Singgung mantan. Ada kan? Untung jomblo forever. Jomblo. Baru forever. Jomblo Kak Yusuf ada kan? Bukan Yang forever. promosi dulu guys, silahkan. Jomblo Biar Bulan kita forever bisa harusnya lihat. lagi jomblo. Bisa lah. Salah, Iya, silakan iya, deh. iya. Yang Bisa mau lah, bisa daftar lah. Emangnya sama Yusuf, silakan Luar komen di biasa. bawah ya. Ketua MJK 2016. harga diriku dijual Akbar, aduh. Gimana Akbar? Iya. Ada lagi Guys, guys. kalau lagi Mm-mm. jenuh misalnya, Mm-mm. kalau saya itu guys, kalau di kampus itu pasti kadang jenuh lah, maksudnya seminggu itu bisa jenuh sekali 2. Kalau saya sekali 2 kali ya. Biasa biar nggak jenuh ya mungkin olahraga, terus cari temen banyak-banyak, organisasi, diet gitu kan. Mungkin kalau siapa tahu tahu bakso, guys, tahu bakso ada Kak? bubar jalan. Tahu bakso. Ya kalau jenuh ini ke rumahnya Akbar biasa, Iya. Oh, Oh, jenuh begini ngapain? guys. Ngapain Lagi- di rumahnya Akbar? cari makan. Oh. Anak kos, Lagi cari anak makan kosku. itu. Yusuf lucu. Baru sementara bicara Yusuf langsung. ini, ini Yusuf kerjaannya. Biasa langsung ketiduran sementara bicara sama kita tuh. Momi dibalas ketiduran media. Awe Yusuf. Jadi selama Awe, ini siapa kau begitu gitu? Yusuf. Aduh, Aduh. Makanya jomblo, terbongkar nih. ini itu kenal jomblo kenapa ya? Yusuf, kayaknya kau butuh sekali penting dari tadi bahas jomblo terus. Iya weh, Itu. kayaknya. Ada yang mau Bisa menikah mini. itu orang nunggu. Aduh. Allah. Apakah? Jadi guys, mungkin intinya untuk menghilangkan rasa jenuh, perbanyak berkumpul sama teman-teman. Mungkin kalau misalnya saking banyaknya itu tugas di kedokteran guys, kita biasa kerja tugasnya rame-rame, mungkin bisa di kafe gitu di guys, di kafe cari tempat yang nyaman lah untuk kita belajar, atau kumpul di satu di satu base campnya kita, mungkin rumahnya siapa, cari yang bisa ditempati yang ada makanannya, stok makanannya. Itu paling the best. Kafenya di mana Akbar? Ya. Kafenya di mana? Ya. Apalagi kalau anugerah di guys, anu gratis. Apa ya ibu kami? Luar biasa. Selalu pulang balik di kami sama teman-teman sampai tengah malam. Iya Intinya iya juga kalau berkumpul kerja tugas jangan yang lain dikerja, harus kerja tugas. Karena tuh biasa kalau berkumpul tugas nggak jadi. dikerja. Gosip berjalan. Gosip berjalan, Kalau perempuan. Polri berjalan. Aduh. Apa lagi nih? Satu pertanyaan mungkin di guys terakhir. Target praktek klinik di rumah sakit gimana Kak? Karena selama pandemik rumah sakit pasti belum menerima mahasiswanya. Dan suka dukanya, sudah tadi. Itu mungkin guys terakhir. Target praktek di klinik rumah sakit gimana nantinya? Rumah sakit belum jadi. Rumah sakit ini belum jadi belum ada target. Masih kita juga masih menunggu di keputusan dari Prodita, masih mengambang, udah jelas. Kalau masalah target belum bisa diperkirakan, terus Kalau- kalau Kalau kita semuanya kalau sesuai jadwal bulan September di Kak, harusnya. Harusnya. Tapi- Cuman kalau koas targetnya adalah sering-sering bersentuhan dengan pasien, pelajari apa yang ada pada pasien. Jangan pasif. Karena kan dalam
koas itu kalau kita nanti praktek langsung itu ada 3 penilaian. Ada dari pasien, ada dari perawat, dan ada dari DPK. Jadi jadikanlah para medis itu sahabat. Jangan dikucilkan, bilang kalian itu lebih rendah dari kalian, lebih rendah kita semua ini setara. Kita semua mitra medis. Pasti nanti kalau masuk Maki di rumah sakit tidak bisa Ki hidup sendiri tuh guys, pasti kerja sama Ki, baku bantu-bantu. Jadi intinya komunikasi intrapersonalnya harus ditingkatkan. Masya Allah. Betul sekali, Super sekali, luar biasa. Itulah tadi kesimpulan dari Kak Intan yang merangkum semua pembicaraan ini. Mungkin guys, saya simpulkan saja dari semua diskusinya kita. Mungkin yang bertanya bagaimana suka dukanya kita jalani kehidupan selama masa koas itu, suka dukanya banyak, sukanya banyak juga, dukanya seimbang, tapi tergantung dari kita masing-masing sebenarnya bagaimana kita seberapa kuat kita menjalani itu ke depan, tergantung lagi kesolidaritasannya kita satu angkatan, saling merangkul Ki, dan juga perbanyak doa juga, kemudian juga jangan pernah lupakan teman-teman tak yang lain, karena kita semua bisa seperti ini karena kita pernah melalui masa-masa sulit bersama dulu. Betul tidak guys? Jadi kita kan pernah Jadi mungkin itu saja guys sesi sharing-sharing kali ini. Mungkin ada lagi tambahan dari kakak-kakak 2016 yang mau menambahkan, Kak Intan mungkin, Yusuf atau Akbar terakhir. Intinya deh semangat saja pada para ini. Tunggu ini kalian nonton dokter gimana nih? Dek dokter. Asal jangan bagaimana? Aduh. Ya Kalau jadi yang nonton Atta Halilintar bagaimana? langsung naik rating, viralkan. Viral. Langsung Jadi- Atta melamar Owi. Wih, Aduh. Misalkan Yanu, Omel. jadi Lanjut. mungkin pesan terakhir juga ini yang bisa dibawa di rumah, waktu itu tidak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Jadi kita Waduh. harus pintar-pintar Masya membagi Allah. waktu, karena maupun di dunia perkuliahan apa saja ataupun di dunia koas, di klinik, pasti kita harus memanajemen waktu kita dengan baik. Oke guys, itu saja. Ini yang terakhir ada profil dari teman-teman kita yang sudah bergabung hari ini. Kakanda Andi Muhammad Akbar Jaya, terima kasih sudah bergabung Kak. Ini di follow ya Instagramnya guys, @Andi Muhammad Akbar Jaya. Di betul tidak? Jaya, nggak ada diknya, Jaya Hah? saja. Wah luar biasa, sudah wisuda Kakanda, selamat sudah wisuda kemarin. Didatengin Ini- bupati tahu. Masya Allah. Ini Nurul Rahmadiani Ukfa yang tadi juga sudah bergabung, tapi ada sedikit kesibukan, jadi bisa di follow guys untuk dapat informasi lebih lanjut IG-nya @Nurul Rahmadiani Ukfa. Ini Kakanda Rivaldi Prayuda, mungkin di pertemuan selanjutnya bisa ketemu sama Kakanda Rivaldi Prayuda. Kemudian ini Kakak Intan Nursiani, di follow IG-nya guys, cantik sekali. Jangan lupa di follow ya guys. AAAG Nur di Aknur. A-nya ada 3 guys, jangan lupa. Oke guys. Iya. Terus ini luar biasa Muhammad Yusuf Izati. Jangan lupa di follow IG-nya Follow, @Yusuf guys, Izati. follow. Ada juga Boleh YouTube saya jadi berkomentar di post yang ini? ya, silahkan. Dilarang komentar. Next. Silahkan komentar. Insya Allah kurban. Yusuf Izati insya Allah kurban. Dan Ini bilang toh- saya mau dikurban, awas Intan. Tidak. Ini toh tidak kayak petugas kurban. Ada yang bagian Menyembelih. ya. Saya meriksa kesehatan sapi. Astagfirullah.
Ya, YouTube-nya tahu ada YouTube-nya Kakanda Yusuf. Apa nama YouTube-nya? Channel YouTube-nya? Channelnya Kongko Corner. Silahkan di subscribe juga guys. Nah ini tadi kakak Andi Suci Indah Lestari. Silahkan di follow juga IG-nya @andisuci. Kemudian ini Muhammad Edward Husnan Rafid belum sempat join pada hari ini, mungkin berikutnya bisa join. Silahkan di follow juga IG-nya Edward Husnan Rafid. Ya itu saja mungkin guys. Terima kasih banyak kakanda-kakanda semua sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk gabung kolaborasi dengan channel YouTube saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya. Dadah. Bye. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.